Sahabat Berita Desa, pemerintah Desa Talang Curug Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan sertifikasi bangunan awning PAUD sekaligus MDST pada Jumat tanggal 14 November tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Kecamatan Kerkap Ramdhani Halian SH, Kapolsek Kerkap Ibda Bobi Setiawan SH, Kasih PMD Kecamatan, Babin Kamtipmas, pendamping desa, PLD, BPD serta tokoh masyarakat. Sertifikasi pekerjaan dilaksanakan oleh konsultan pengawas dan pendamping desa teknik yang disaksikan langsung oleh semua peserta yang hadir. Dari hasil pengukuran oleh konsultan pengawas yang disaksikan oleh semua peserta yang hadir didapati bahwa pekerjaan tersebut telah berkesesuaian dengan RAB dan telah sesuai dengan usulan warga. Selanjutnya hasil pekerjaan tersebut diserah terimakan oleh kepala desa kepada masyarakat penerima manfaat. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke! Berita Desa, oke! Berita Desa, oke! Berapa? 11.95. Hah? 11.95. Itu bahasa ikonnya. Berapa? 18,8. 6 meter. Itu 6 meter. 6,2. 6,2. 2 cm 20. 6,2. Sampai ke lantai deh. Sampai ke lantai. So, lantai berapa? Dari situ aja, dari situ. Tinggi tiap. 270. Sampai lantai. 270. 270. Oh, 8 ini. 2,85. Tinggi lah ya. Yang sudah tahu. Penyampaian laporan 4. Penandatanganan berita acara dan 5. Penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafal basmalah. Sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat batu-batu lain sesuai keterian itu aku mungkin itu bersyukur itu langsung untuk tahun 2020 kita dapat pula dalam baik itu bersyukur kita itu bersyukur kita dalam bangun mulai dulu sifat pada ketua apa-apa perbu kita bersyukur kepada cuma syukur dan nama tak pernah kalau sudah yo ada kita ada lain mulai keluar kita puyo angawat kena kanal mungkin kena istilah ibu ada lain dalam masuk pembahasan kemudian tangan-tangan tumbuh disiput lagi mengganggu bila perlu sebelum kuat tempat itu ada video kita buat rimbang itu kan penyua silakan di
sebab sedikit bangunan. Untuk hal lain berkenaan dengan penanda mungkin sebelum pengajuan syarat pengajuan ke MST kan harus MST. Makanya itu MST pada wilayah. Selalunya kan krisis layak MST karena ada beberapa instansi pekerjaan tidak melaksanakan. Kemudian masalah lampu di sini nasang. Karena lampu ada tapi kan sini nasang. Bak kembali kan di gunung ini. Kemudian tahapannya ITPK sebelum merehab WC PAUD 70 ribu. Lalu luka ambil dicabut salam dan sudah hal lain 70 cakupannya seluruh kecil. Sebenarnya lah percaya lain kan gedung PAUD tapi luruh kecil. Ada pengecetan, ada pasang gelali, ada rehab WC. Untuk tahun ini masih masang jebai. Meskipun secara umum pengecetan, pemasangan area instalasi listrik, muruk WC, baik kesini pengecetan seluruh gedung. Tunggu kalau gedung mencuat, jangan masuk. Tapi mukoyo kalau gedung itu hilang lah cakup lecet. Kalau mukoyo tapi dia mencuat. Kalau dicas masih masuk. Mungkin orang Pak Guys, bukan banyak mak. Kalau saya hadir untuk SPD, mohon maaf dulu Pak Pertuan dulu. Mohon maaf agak keterlambatan, tapi insyaAllah ke depannya pendidikan desa dengan kejadian itu untuk ada laporan 2024 Jun Madal itu insyaAllah ke depannya kami selaku pemimpin kepala desa kemudian perangkat desa kami akan melakukan perbaikan ke depannya akan menjadi yang baik. Jadi besok insyaAllah hari Senin mungkin pengurus desa kami akan ke Bengkulu. Di kecamatan ini ada 2 desa, satu di Perbu, satu di Tanjung, dipanggil ke Kejaksaan, Kejati ya. Betul mungkin setelah terimanya mungkin ada beritanya, mungkin sudah mati kami, kesiapan kami sudah siap. Mungkin kita mendengar penyerahan kinerja kepala desa atau pemerintahan desa Talang Curug tahun 2025, yaitu pembuatan awning PAUD. Nah, jadi judulnya pembuatan awning PAUD. Cuman karena dana nanti jadi doa kete, macam kete dan doa netrali juga kete. Nah, jadi kira-kira masyarakat awing buka wakil di ada satu, ada dua ya dikete wakilnya. Karena kinerja kepala desa awisi madaan si agak mungkin agak terlambat, cuman alhamdulillah barangnya Ijai yo syarat untuk pengusulan tahap 2 baik itu MDST wilayah. Dan saya sarankan selaku ketua BPD beserta anggota, tolong ke depan Pak Kades, apapun permasalahan dan naikai masalah fisik setelah cair kita laksanakan untuk ke depan. Nah, kalau video kan itu mengharap maklum, mungkin nanti kendala-kendala lain. Nah, jadi masyarakat setelah itu sudah terima deal, terima sesuai dengan ukuran, sesuai dengan gambar. Tapi maaf Pak Camat, kami cuma namun gambar ya. Nah, cuma kami namun dion dengan ukuran itu aku bagian kami panjang camlei, cuma kami alhamdulillah kami namun dion pastinya. Nah, mohon maaf Pak Kades, mungkin masyarakat nih mau saya kira-kira. Nah, alhamdulillah masyarakat nih mau. Dan BPDB Mimo sebatas penyerahan memperbaiki diri khusus kepala desa dan jajaran. Artinya apa yang menjadi kendala kemarin, artinya itu sebagai pelajaran ya. Jadi itu berikut lagi kepada kita semua, khusus ada BPD di sini, ini sudah menyisakan tahun anggaran lebih kurang 1,5 bulan. Kalau waktu ini tidak sampai lagi ya, karena waktu dinasnya ini. Jadi perlu saya sampaikan karena menyisakan tahap kedua itu perencanaan Bu Bendara
dan jajaran. Artinya yang terdiktum dalam tahap ini itu desa yang sudah masuk anggaran itu yang earmark Pak pendampingnya. Artinya ada 3 di situ, yaitu BLT, stunting dan ketahanan pangan. Kinerja atau kerja kami selaku ketua TPK beserta tim kepada Bapak semua, Bapak Ibu-Ibu yang hadir sini dapat kami laporkan bahwa pembangunan yang kami laksanakan pada tahun 2025 di tahap 1 yaitu pembangunan awning PAUD yang kita langsung nikmati sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini, itulah satu pembangunan untuk tahap 1. Adapun dasar atau sumber dana itu dari dana desa tahun anggaran 2025 dengan anggaran pembuatan awning PAUD ini yaitu sebesar 289.796.000 rupiah. Adapun luas bangunan yang kita bangun itu seluas 185 meter persegi yang kita lihat sekarang ini. Adapun pelaksanaannya kurang lebih 3 bulan yang mana kami selanakan suatu tim pelaksanaan beserta tim sudah bekerja semaksimal mungkin berdasarkan juga dari tugas, berdasarkan petunjuk dari konsultan. Kami bekerja juga berdasarkan perintah dari atasan, berdasarkan yang didampingi oleh konsultan yang berkompeten. Jadi pada saat pelaksanaan mungkin kami menemukan hal-hal yang kurang kami bisa laksanakan atau ragu. Jadi pada pelaksanaan kami selalu berkoordinasi dengan konsultan. Kami hadirkan di sini pada saat pembangunan yang mana yang belum pas, baik tinggi, lebar dan tebal, bentuk dan rupa, kami selalu berkoordinasi dengan Pak Konsultan. Ini Bapak di sini yang juga sempat hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, Diminta oleh kepala desa di awal kami membuat perencanaan itu bukan artinya permintaan atau usulan dari kami hanya menjalankan apa yang sudah menjadi prioritas desa. Tuh, artinya kami tidak ikut campur masalah pembangunan, usulan maksudnya. Nah, kami mengukur mulai dari ketinggian sampai panjang sesuai permintaan kepala desa. Maka dalam pembangunan, karena ada kontrak pengawasan, kami langsung datang ke lokasi. Baik tempat orang yang buat ini Pak, di tempat ininya, aku tukang besinya, kami datangi. Terus pada saat pelaksanaan pun kami tetap membimbing. Benar apa kata Pak Ketua TPK tadi, ada perubahan yang mereka ragu, dia lapor ke kami. Nah, kami turun, kami arahkan. Intinya kami sebagai konsultan di pengawasan itu jangan sampai desa ini ada masalah. Nah, dimanapun kami bekerja Pak, kami menyelesaikan tugas sampai desa ini jangan sampai ada audit, ada permasalahan. Nah, yang perlu kami sampaikan yang pertama, konstruksi gedung awning ini memang menggunakan seperti yang Bapak lihat, konstruksi baja ringan, tiang baja besi hollow, atapnya pakai atap yang Bapak lihat ini. Nah, terus untuk lantai kami waktu itu meragukan ketebalan, ya, langsung cek pengawas kita, ada Pak Dedi, berapa ketebalannya, 15, itu memang terus minta fotonya, karena nanti kalau ada di pemeriksaan atau audit ada fotonya, memang itu ketebalannya benar. Dan perlu kami sampaikan untuk volume sebenarnya Pak ya, hasil dari hitungan sesuai dana yang ada itu ada kelebihan di pekerjaan betonnya. Waktu itu dia tidak full, tapi ini dibuat full. Maksudnya full sampai begini dua. Di rap hitungan kita tidak sampai fullian Pak. Itu satu. Yang kedua, di pengecatan sebenarnya tidak semua full kami cat hitungannya Pak.
Tapi dikerjakan semua, luar dalam, gedung PAUD, perpus sama aula. Kenapa kami tidak hitung semua? Ya karena anggarannya sudah dibatasi. Artinya untuk pengecatan Pak Kades tidak semuanya Pak. Walaupun tidak hitung ini mungkin ada bagian belakang tidak kami hitung, tapi dihitung semua. Untuk yang di depan juga Pak, ada kelebihan volume di pengecatan pagar. Pagar itu sebenarnya sampai ujung itu aja Pak, ujung bangunan. Ke situ tidak, tapi Pak Kades dicatnya semua. Jadi kan, ya sudah Pak, kalau dia sampaikan ke kami tanggung Pak. Artinya kami ada kekurangan kami sampaikan, ada kelebihan pun kami sampaikan dan kami tuangkan dalam bentuk laporan. Nah nanti di akhir pekerjaan kami Pak ada laporan. Laporan itulah pada saat nanti ada audit seperti inspektorat yang sekarang ada masalah, yang kemarin kan tidak jelas laporannya mungkin Pak ya. Ya yang kami karena sudah ada kontrak pengawasan, laporan itu sangat lengkap. Ada laporan harian kewajiban fisik, laporan HOK, terus foto-foto. Artinya jika nanti ada audit, desa sudah tidak ada masalah. Dan nanti ketika ada audit, kami sebagai konsultan akan mendampingi. Karena yang tahu konstruksinya itu mungkin kami. Nah itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pembangunan ada manfaatnya dan ke depan mungkin kami pun akan menjalankan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau disingkat dengan MDST. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh TPK tim pelaksana kegiatan diserahkan kepada kepala desa selaku pemilik pekerjaan, kemudian diserahkan ke BPD selaku wakil masyarakat. Selanjutnya BPD menyerahkan kepada warga masyarakat penerima manfaat, dalam hal ini nanti diwakilkan oleh paling tidak guru PAUD atau yang lain. Nah Bapak Ibu, pekerjaan yang dikerjakan yaitu pembangunan awning PAUD judulnya. Jadi pembangunan awning PAUD tapi langsung kepada termasuk perpustakaan dan balai desa. Jadi awning ini tujuannya untuk memperluas ketika kita melaksanakan acara-acara musyawarah dan sebagainya. Bahkan seperti kata Pak Kades tadi, kalau bisa ke depan mungkin sama saudara itu yang ada di dusun di Talang Curug ini nak pesta, nak mana yang rumahnya terbatas halaman bisa memanfaatkan ini untuk tempat resepsi, kan sangat berarti. Nah, kegiatan ini dilaksanakan melalui dana desa tahap 1 dengan volume 185 meter persegi. Jadi 185 meter persegi itu lebar dikalikan panjang. Dari mulai depan kantor desa sampai ke ujung gedung perpustakaan. Tadi sudah kita lakukan pengecekan secara sampel. Jadi sebenarnya ini sudah dicek dan diukur oleh konsultan yang sudah dijelaskan oleh Pak konsultannya tadi. Cuma kita pastikan lagi. Tadi kita ukur secara bersama-sama. Di sini kita terkait masalah lebar lantai cor. Lebar lantai cor kalau kita cari lebar rata-rata dari sini sampai ke situ Pak, itu beda. Ukurannya ada yang 9, ada yang 8,2. Artinya kalau dirata-ratakan sekitar 8,3 meter. Kemudian panjang dari ujung siring sampai ke tepi sini itu ada 18,8. Dari tepi siring ini sampai ke depan kantor desa itu 11,5. Sehingga ditemukan 30,3 meter. Lalu dikalikan lebar 8 meter rata-rata, karena yang sini 9, yang sini ada yang 8, ada yang 7, kita ratakan di 8, maka ketemu 231 meter persegi. Dari rencana awal 185. Itu ya. Kemudian ketinggian tiang loneng di depan, itu kalau kita lihat di gambar itu Pak 2,41 sampai ujung atap. Tadi sudah kita ukur Pak 2,70. Artinya ada kelebihan 30 cm. Kemudian di tiang tengah ada 2,85.
yang baris ini. Kemudian yang terakhir, yang paling pinggir itu di 2 meter 95 cm. Kemudian ada pekerjaan pagar. Dalam hal ini pagar antar gedung ini Pak. Yang kecil-kecil itu 2 sudah dilaksanakan. Tinggal lagi pekerjaan pemasangan besi penutup siring. Panjangnya cuma 6 meter Pak, tidak segalonya, tidak sekelilingnya di siringnya ditutup besi, cuma 6 meter. Itu yang belum dikerjakan atau dilaksanakan menurut TPK tadi. Barangnya sudah dicetak, tinggal menunggu selesai dari tukang las, artinya itu akan segera dipasang. Maka dengan melihat secara keseluruhan dari kegiatan ini, baik yang dilakukan pengukuran maupun oleh konsultan maupun yang kita lakukan melalui ambil sampel tadi, kami menyatakan kegiatan ini sudah mencapai 95%. Artinya tinggal menunggu pekerjaan yang penutup siring yang belum dipasang. Gitu ya. Mungkin itu saja penyampaian kami terkait kegiatan pada hari ini. Bila kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oh, kadon dia. Kadun. Kadon itu. Kadun 1, 2, 3. Nah. Perlu dah. Wilayahku. Kadun ada target. Tangan tuh coba dia. Baik, selanjutnya yaitu penyerahan berita acara dari TPK ke Kepala Desa. 1, 2, 3, oke dah. Serah terima nih yang dalam gong nih dah. Tuh dah, 6 dah. Ini 1, 2. Siapa yang orang tegak, awen, tegak bagaimana? Oke. 1, 2, 3. Oke. Nih. Dari Kades ke BPD. Kemudian dari Kepala Desa ke Ketua BPD. 1, 2, 3. Pak Polsek. Pak. Tuh deh. Oke, siap. 1, 2, 3. Kemudian dari BPD ke penerima manfaat kepada BPD guru PAUD, dipersilakan. Gak belakang BPD kamu. Oke, siap. 1, 2, 3. Salaman Pak. Yosa terakhir deh. 1, 2, 3. Nunggu Pak Polsek. Ada sekolah Pak Polsek? Ayo. 1, 2, 3. Oke.